Pawang hujan saat ini telah menjadi viral karena waktu MotoGP Mandalika terjadi hujan deras, kemudian ada seorang perempuan yang berjalan di area lomba yang melakukan ritual-ritual tertentu untuk menghentikan hujan, dan katanya akhirnya hujan berhenti. Sosok tersebut bernama Mbak Rara. Nah, orang menyebutnya adalah pawang hujan. Sebenarnya fenomena pawang hujan di Indonesia merupakan hal yang biasa. Saya ingat dulu juga saya mengenal seseorang yang sering diminta bantuan di kampungnya untuk membuat hujan tidak turun pada saat acara pernikahan atau acara 17 Agustusan. Cuman sosok yang saya kenal itu, beliau melakukan dengan melaksanakan sholat dan zikir dan tidak meminta bayaran. Nah, saya ingin mengomentari beberapa hal dari fenomena pawang hujan ini. Pertama, menurut saya, tidak semua pawang hujan itu musyrik. Saya ingat juga bahwa fenomena-fenomena gaib atau orang-orang yang melakukan hal-hal yang goib, tidak semua bisa dikatakan musyrik. Sebagaimana kita ingat di surat An-Naml ayat 38 dan sampai 40, ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis, Jin Ifrit berkata bahwa dia bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Dan ada seseorang yang mendapatkan ilmu dari Alkitab berkata bahwa dia bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Nah, ini fenomena gaib yang tidak masuk akal. Dan manusia yang mendapatkan ilmu dari Alkitab tadi pasti menurut saya bukan orang yang musyrik. Artinya bahwa fenomena gaib bisa saja Allah berikan kepada orang yang baik, yang tidak musyrik, dan itu kehendak Allah. Sehingga menurut saya kita harus berhati-hati ketika mendapatkan hal-hal yang berbentuk fenomena gaib. Yang kedua, saya melihat dari kasus pawang hujan ini adalah bahwa Indonesia itu beragam suku bangsa dan agama. Jadi kalau kita melihat ada seseorang melakukan suatu ritual untuk kepentingan nasional misalkan, ya, tetapi caranya berbeda dengan kita karena mungkin berbeda keyakinan, berbeda agama, ya lebih baik kita hormati, ya, karena dia sedang melakukan ritual sesuai agama dan kepercayaannya. Lebih baik mungkin kita mengingatkan umat misalkan yang beragama Islam bahwa aturan agama Islam adalah seperti ini, dan biarkanlah orang melakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang ketiga, saya ingin memberikan semacam saran bagi kita semua bahwa bangsa yang besar adalah ketika kita semua bisa bersinergi. Makanya saya ingin bahwa dalam proses kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita menjaga persatuan dan berprasangka baik supaya tidak lagi terjadi saling hujat, saling gontok-gontokan yang membuat bangsa ini menjadi semakin lemah karena apa? Disibukkan dan dipenuhi dengan kebencian. Itu saja. Terima kasih.